Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pada kali ini saya bikin video sebenarnya hanya ingin berbagi pengalaman ya, bagaimana ceritanya akhirnya pun saya harus terjun di dunia YouTube yang selama ini mungkin susah untuk menembus bisa dimonetisasi oleh pihak YouTube. Nah, alhamdulillah kita patut bersyukur karena beberapa hari yang lalu channel Heri Seni Budaya bisa diterima untuk monetisasi dan alhamdulillah iklan sudah lancar. Nah, seperti apa dan bagaimana, kenapa saya harus terjun di YouTube dan bagaimana bisa seperti itu? Ini ada beberapa yang perlu diketahui oleh para youtuber baru, karena jika tidak diketahui nanti akan susah, terutama dari teman-teman, mungkin anak-anak juga ya. Saya ucapkan terima kasih atas supportnya, dan bagi mereka yang ingin menerjun di dunia YouTube sebaiknya tonton atau simak video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Dan tentunya jika kaum akademisi ya, taruhlah itu di suatu sekolah itu atau di suatu lembaga apapun, kalau di situ banyak orang pinter, mungkin banyak siswanya yang pinter, tapi saya yakin itu kurang lengkap untuk zaman sekarang kalau tidak ada seorang YouTuber. Baik, kita mulai bagaimana ceritanya YouTube ini kita bangun, bahwa di dalam pembuatan konten maupun bagaimana saya mengisi video-video di Heri Seni Budaya channel ini sebenarnya tidak ada inisiatif atau keinginan atau tujuan yang sifatnya finansial, maupun saya ingin mengembangkan menjadi YouTube yang lebih maju, lebih kontemporer, sebenarnya tidak. Tapi hanya semata-mata dulunya itu pada tahun 2013 channel ini saya bikin itu hanya semata-mata untuk ya sebagai dokumentasi kegiatan-kegiatan saya. Nah, tetapi karena perkembangan dunia YouTube semakin pesat dan semakin menggiurkan mungkin ya, kemudian kita mencoba untuk memperbaiki yang lebih serius. Nah, pada tahun 2020 ini, tepatnya bulan Mei, alhamdulillah sudah masuk pada subscribe 1000. Kemudian kita sudah bisa daftar monetasi. Tetapi apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan, ditolak sama pihak. Ini yang penting, yang perlu kami ceritakan, yang penting di sini. Kenapa channel saya ditolak untuk bisa bekerja sama dengan pihak Google AdSense di monetisasi gagal? Karena ada beberapa hal yang patut saya ceritakan ya. Jadi membuat satu channel itu ternyata tidak gampang ya, tidak gampang. Kalau itu dilakukan tidak serius mulai awal. Jadi kegagalan saya yang pertama karena di situ banyaknya video-video yang copyright. Nah, video copyright itu bisa dilihat pada dengan menggunakan YouTube Studio ya. Kemudian kita buka link play itu, kemudian di situ nanti sebelah kanan tengah itu, ini bisa kita lihat ya. Di sini ada tulisannya copyright gitu ya. Itu sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dimonetisasi oleh YouTube dan pasti akan ditolak. Dan satu-satunya jalan video-video yang seperti itu harus di delete. Dan kalau sudah delete
kehilangan yang namanya jam tayang. Dan ingat, untuk monetisasi bisa bekerja sama dengan pihak Google AdSense itu syaratnya adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam rentang 1 tahun. Jadi nanti biasanya kalau kita kurang banyak untuk upload video, nanti selama 1 tahun kita tidak terpenuhi 4000 jam tayang. Kita nambah lagi jam tayang, nambah video, ketika sudah pas ternyata yang belakang sendiri nggak dihitung. Itu beruberan. Jadi supaya bisa memenuhi syarat 4000 jam tayang, kita harus terus menerus untuk upload dan share dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, jangan coba-coba untuk mengupload video copyright, yaitu mengambil video dari orang lain apapun bentuknya kemudian kita upload ulang, atau kita mengambil sesuatu yang sama tapi dari orang lain. Jadi pada Mei itu saya ditolak, dan apa yang harus saya lakukan? Mendelete semua video-video yang copyright. Akhirnya apa? Waktu itu saya mendapatkan 99.000 jam tayang karena ada satu video yang viral, sehingga 90.000 jam tayang itu ketika video itu saya delete habis, dan total jam tayang saya tinggal sekitar 1.800-an. Masih kurang banyak untuk menuju ke 4.000. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus upload terus. Dan kalau sudah ditolak oleh pihak YouTube memberi kesempatan 1 bulan ke depan. Jadi memberi kesempatan 1 bulan ke depan untuk daftar ulang. Dan ternyata ketika bulan Mei, Juni pada tahun 2020, saya tidak memenuhi syarat untuk daftar karena jam tayang saya baru 2.000 lebih ya, belum sampai 3.000. Kemudian saya bikin video-video yang bisa membuat orang tertarik, dan memang betul saya punya satu video, tetapi ternyata pada bulan Mei, Juni, Juli itu sudah memenuhi syarat, karena pada bulan Juni jam tayang saya membludak menjadi 9.000 jam tayang, dan itu saya daftarkan lagi. Menunggu 1 hari, 2 hari, dan 3 hari saya buka email, ternyata apa yang terjadi? Ditolak. Kenapa? Tidak ada copyright. Ternyata apa yang terjadi ini yang lebih menyedihkan. Penyebabnya adalah karena konten berulang atau video berulang. Saya belajar lagi, video berulang itu apa? Ternyata ketika kita mengambil, entah itu namanya PowerPoint, entah kita mengambil itu video dari Facebook, nah, entah kita mengambil video dari orang lain yang orang lain itu belum monetisasi, itu kalau kita upload pada channel kita, di situ tidak akan pernah tertulis copyright. Ini yang lebih susah. Why? Karena kita sulit untuk menerjemahkan yang mana yang dimaksud dengan yang dianggap konten berulang. Nah, konten berulang itu lebih sulit mencarinya. Ternyata apa yang saya cari, ternyata saya pernah mengupload sesuatu itu dari channel saya, tetapi namanya beda. Kemudian saya unggah lagi dalam channel saya yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan konten berulang, dan ini tidak boleh. Pasti tidak akan diterima untuk bekerja sama dengan pihak YouTube. Dari sini pengalaman saya seperti ini, akhirnya saya memilah-milah mana nih saya mencari. Susahnya bukan main, karena apa? Ternyata ketika kita mau ngambil PowerPoint kemudian kita olah menjadi satu video, itu juga dimasukkan sebagai konten berulang. Dan kita harus ingat bahwa Facebook itu adalah juga punya Google, YouTube juga sama. Jadi mereka mesin untuk algoritmanya itu begitu canggih ya, untuk menemukan kesalahan kita. Jadi Mei saya daftar ditolak, Juni belum nutut, Juli saya daftar lagi ditolak. Disitulah saya harus kejam untuk mendelete semua video-video saya. Dan apa yang terjadi, karena saya susah untuk menerjemahkan yang mana yang namanya konten berulang, saya harus melahirkan 54 video saya delete. Habis sudah jam tayang. Sehingga pada bulan Juli itu jam tayang saya tinggal menyisakan 1000 lebih.
padahal butuh 4.000 jam tayang. Tetapi konten-konten yang sudah saya punya itu adalah konten-konten yang sudah sifatnya yang original. Yang original, saya tidak ngambil dari mana-mana. Dan alhamdulillah berkat anak-anak juga yang support dengan melihat, kemudian dengan belajar di situ. Disinilah yang akan membuat kita jam tayang kita lebih terus bertambah tiap harinya. Dan saya terus untuk berkarya untuk membuat konten-konten yang sifatnya original, tidak jiplak, tidak ngambil dari luar atau tidak ngambil sumber-sumber dari luar. Itu pada bulan Juli. Kemudian pada bulan Agustus ini saya daftarkan lagi. Dan apa yang terjadi ternyata bulan Agustus saya ditolak lagi oleh pihak itu. Baik, kenapa? Karena ada satu video yang di situ video itu sebenarnya adalah video hasil karya saya sendiri, tetapi sumbernya saya ngambil dari punya orang lain sebagai sumber. Itu juga dianggap sebagai konten berulang. Itu yang pertama kesalahan saya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah saya membuat satu video hanya berupa slide tanpa ada ilustrasi pembicaraan, tanpa ada keterangan. Di situ juga tidak boleh, dari YouTube tidak mau. Jadi slide hanya berbentuk slide ya, hanya berputar kemudian kita iringi musik, tidak mau. Itu bulan Agustus. Kemudian saya delete dua video itu Agustus. Kemudian bulan September itu masih saya belum bisa mengikuti untuk memenuhi syarat 4.000 jam tayang, tapi alhamdulillah subscriber saya terus bertambah dari 2.000 lebih. Kemudian pada bulan Oktober, November saya juga belum bisa. Baru November akhir ya, pada bulan Desember awal kemarin alhamdulillah sudah memenuhi syarat 4.100 berapa jam tayang itu kita daftarkan. Alhamdulillah saya bersyukur sekali ya, itu menerima. Kemudian kita sudah ada kerjasama, bahkan iklan sudah keluar, kita bisa setting iklan itu di depan, di tengah, di belakang. Nah, kalau durasinya 8 menit kita bisa isi 4 atau 3 iklan. Kalau di bawah 8 menit ya kita hanya dapat depan sama belakang. Jadi itu. Nah, jadi kesimpulannya pada video saya kali ini, yang terpenting adalah kalau Anda memang kepingin jadi YouTuber, ingat, satu, jangan sekali-kali mengupload yang namanya konten orang lain. Karena kalau itu terjadi, meskipun itu beribu-ribu, ratusan ribu jam tayang, tetap hanya ada satu jalan, delete. Kalau tidak mungkin bisa kalian untuk dimonetisasi, pasti harus di-delete. Dan kalau di-delete itu kan emang yang nonton udah beribu-ribu mungkin. Jadi itu. Yang kedua, bikin video yang tanpa mengambil sesuatu dari orang lain. Kalau mengambil sesuatu dari orang lain itu sudah monetisasi, itu pasti jadinya copyright. Kalau yang diambil dari orang-orang yang sudah terkenal biasanya tetap copyright. Yang susah kalau yang mengambil dari video-video yang orang yang belum monetisasi, tidak akan pernah tertulis sebagai copyright, tetapi di situ sebagai konten berulang. Itu pasti gagal meskipun sudah ratusan ribu jam tayang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah sering-sering upload dan tidak usah berpikiran untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Niati aja bahwa di situ adalah kita menanam kebaikan, dan insya Allah kepada orang yang banyak melihatnya, orang banyak menontonnya, kalau itu berisi suatu kebaikan, itu menjadi amal jariah bagi kita. Itu aja yang penting. Jadi selamat untuk menjadi YouTuber bagi mereka ini. Kalau tidak punya keinginan jadi YouTuber, ya silahkan upload aja dengan niatan bahwa itu sebagai amal ibadah aja. Tapi kalau sebagai keinginan kuat untuk menjadi seorang YouTuber, ingat pesan saya. Hindari konten-konten ngambil orang lain, hindari sumber-sumber konten dari orang lain. Kemudian yang ketiga, sering-seringlah upload. Itu aja. Terima kasih. Jangan lupa ikut untuk membesarkan channel ini. Terima kasih yang sudah support. Saya ucapkan sekali lagi matur. Salam dari kami, salam budaya dari Sini Budaya Channel. Jangan lupa like, comment, dan silahkan share ke teman bagi mereka yang ingin untuk maju di dalam dunia YouTuber.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.